Tutorial membuat bimbingan belajar Calistung di rumah. Membuat bimbingan belajar Calistung di rumah tidaklah serumit yang dibayangkan. Bahkan hanya modal spanduk saja sudah bisa membuka. Intinya sangat terjangkau dan siapapun bisa membuka bimbingan belajar. Lalu bagaimana dengan tempat belajarnya? Yuk kita bahas satu persatu ya. Peralatan membuat bimbingan belajar Calistung di rumah. Peralatan untuk membuka bimbingan belajar sudah ada di sekitar kita. Tinggal pasang spanduk saja sudah bisa jalan bimbelnya. Lalu apa saja? Yang pertama, tempat belajar. Teman-teman tidak perlu pusing memikirkan ruang atau tempat belajar di awal membuka bimbel. Cukup memanfaatkan terlebih dahulu ruang tamu atau juga bisa menggunakan teras. Lalu, apakah cukup ruang tamu dan teras digunakan untuk bimbel? Ya, cukup. Sistem belajar yang kami kembangkan tidak membutuhkan ruang yang banyak. Cukup ruang tamu bisa melayani ratusan anak setiap hari. Karena kami mempunyai sistem yang memang berbeda dengan bimbel lain yang pada umumnya menggunakan sistem kelas. Selain ruang tamu, bisa digunakan juga teras rumah. Banyak kok mitra kita yang mengawali membuka bimbel di teras rumah masing-masing. Kesimpulannya adalah untuk masalah ruang tidak ada masalah. Pasti teman-teman punya tempatnya. Yang kedua, kurikulum. Yang dimaksud kurikulum di sini adalah pembelajaran harus ada perangkat pembelajarannya. Tujuan belajarnya jelas dan target waktunya juga harus jelas. Dan yang terpenting adalah hasil akhir belajar di bimbel harus jelas juga. Di sini teman-teman membutuhkan perangkat pembelajaran berupa buku yang akan digunakan dalam proses belajar. Buku yang digunakan harus benar-benar efektif, membuat anak bisa membaca, sehingga orang tua yang membimbelkan anaknya merasa puas. Jika orang tua puas, maka mereka akan dengan sendirinya mempromosikan bimbingan belajar kita. Di bimbel ini, teman-teman tidak perlu pusing memikirkan buku dan metode yang akan digunakan. Teman-teman tinggal belajar metodenya dan mengajarnya, dan itu sangat mudah. Intinya, kami sudah menyediakan buku dan metode yang bisa digunakan untuk teman-teman dalam membuka bimbingan belajar di rumah. Peralatan yang ketiga adalah meja kecil. Meja ini berfungsi untuk tempat belajar antara guru dan siswa. Tidak perlu banyak. Satu meja saja sudah bisa memulai proses pembelajaran. Kalau orang kampung nyebutnya bangku, seperti bangku untuk mengaji. Anda bisa membuat dari papan atau beli yang sudah ada di pasar. Yang keempat adalah media promosi. Tidak perlu pusing memikirkan media promosi. Cukup modal spanduk dan fotokopi brosur sudah cukup untuk memulai bimbel di rumah. Berdasarkan pengalaman kami, nantinya akan dari mulut ke mulut sejalannya usia bimbel kita. Kami sudah menyediakan template untuk membuat spanduk dan brosur. Tinggal edit aja dan bawa ke tempat percetakan spanduk. Lalu, apa yang harus dilakukan pertama kali membuka bimbingan belajar Calistung di rumah? Setelah teman-teman mempersiapkan peralatan seperti meja kecil, ruang tamu sebagai tempat belajar, maka langkah selanjutnya adalah memasang spanduk. Pasang spanduk bimbingan belajar. Spanduk ini berfungsi sebagai tanda
bahwa kita telah membuka usaha bimbel calistung. Pasang di depan rumah atau pagar rumah agar ada orang yang lewat nantinya akan melihat spanduk kita. Nanti setelah spanduk terpasang, teman-teman akan didatangi tetangga yang tertarik dengan bimbel calistung. Untuk mengoptimalkan promosi, maka buatlah brosur dan sebar ke orang tua yang mempunyai anak usia TK. Coba datang ke TK, maka di situ biasanya banyak orang tua yang berkumpul. Sodorkan saja brosurnya dan nanti akan menjadi bahan pembicaraan mereka. Tapi jangan kaget ketika kita menyodorkan brosur dikira tukang kredit. Yang kedua adalah media sosial. Untuk promosi media sosial bisa digunakan status WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Posting saja hasil-hasil belajar agar orang tahu kualitas hasil belajar di bimbel kita. Untuk sosial media bisa dilakukan nanti ketika sudah berjalan. Ini akan kita bahas di artikel selanjutnya. Itu saja yang perlu teman-teman lakukan ketika membuka bimbel calistung di rumah. Sangat mudah dan simpel sekali. Usaha bimbingan belajar calistung cocok untuk siapa? Bimbingan calistung cocok untuk siapa saja yang cinta dunia pendidikan, dunia mengajar. Contohnya adalah para sarjana muda, lulusan pesantren, ibu rumah tangga, guru SD atau guru TK. Menjadi seorang sarjana muda memang bingung karena terkadang tidak langsung bekerja. Kita memasukkan lamaran ke sana sini tetapi belum kunjung dipanggil. Sambil menunggu panggilan kerja, alangkah bagusnya mengisi waktu dengan membuka bimbingan belajar. Jadi tidak terlihat nganggur. Syukur-syukur hasilnya lebih dari cukup. Apapun jurusan teman-teman masih bisa kok mengajar calistung. Untuk guru, khususnya guru TK dan guru PAUD dan juga guru SD, untuk mensejahterakan ekonomi keluarga yang memang masih banyak sekali guru-guru TK yang gajinya sangat kecil. Oleh karena itu, banyak teman-teman guru yang bergabung dengan bimbel kita dan alhamdulillah sekarang bisa menjadi alternatif sumber pendapatan. Keuntungan guru TK adalah mereka sudah mengenal cara mengajar anak-anak dan masyarakat sudah mengenal bahwa teman-teman adalah seorang guru akan sangat mudah dalam menjalankan usaha ini. Begitu juga untuk lulusan pesantren, Anda bisa memanfaatkan ilmu ketika di pesantren dengan mengajar ilmu agama beserta ilmu calistung. Banyak kok mitra kita yang menggabungkan antara TPQ dengan bimbel calistung. Berapa modal untuk membuka bimbingan belajar calistung? Seperti yang saya ulas di atas, bahwa membuka bimbingan calistung sangat kecil sekali modalnya. Teman-teman hanya mempersiapkan spanduk dan brosur saja. Untuk tempat, bisa memanfaatkan ruang tamu atau teras. Lalu, berapa biaya untuk menjadi mitra kami? Ya, gratis, tidak ada biaya kemitraan. Jadi, gabung sekarang juga karena kami batasi satu desa hanya satu. Manfaatkan kesempatan ini, jangan sampai tetangga yang duluan gabung. Mari mengajar, mari mencerdaskan kehidupan anak-anak di sekitar kita dan bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.